Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Karena sholat merupakan salah satu rukun Islam. Sholat pula merupakan tiang agama. Begitu pentingnya sholat itu, karena orang yang melaksanakan sholat akan memperoleh banyak keutamaan dan faedah. Yang paling utama dalam sholat adalah wujud ketundukan kita kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang pertama yang melaksanakan sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ternyata telah dikerjakan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah orang pertama yang melaksanakan sholat tersebut dan kapankah sholat-sholat itu dilaksanakan pertama kalinya? Syekh Ahmad bin Syekh Al-Fatani dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah Syarh Arba'in An-Nawawi mengungkapkan secara singkat tentang sejarah sholat. Beliau menjelaskan bahwa sholat 5 waktu sudah dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulamul Munajat. Dan inilah nabi-nabi yang pertama kalinya melaksanakan ibadah sholat. Sholat subuh. Orang pertama yang melaksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Diceritakan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam sudah keluar dari surga, beliau melihat kegelapan yang menimbulkan rasa takut. Bisa kita bayangkan bagaimana rasa takut yang dialami oleh Nabi Adam pada saat itu, karena beliau adalah manusia pertama yang menginjakan kaki di bumi ini. Oleh sebab kegelapan yang juga menimbulkan rasa takut itu, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan keduanya, yakni kegelapan dan rasa takut. Tatkala fajar telah menghilangkan kegelapan, Nabi Adam pun sholat 2 rakaat, yaitu 1 rakaat sebagai wujud rasa syukur atas diselamatkan dirinya dari kegelapan, dan 1 rakaat lagi bersyukur atas kembalinya cahaya siang. Sholat zuhur. Sholat zuhur pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun bersiap untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun karena kesabaran, ketaatan, dan ketakwaan Nabi Ibrahim ini, sehingga pada saat beliau menyembelih Ismail, tidak sedikit pun pisau itu melukai Ismail. Karena itu hanyalah merupakan ujian keimanan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam itulah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti penyembelihan tersebut dengan tebusan, yaitu berupa kambing atau domba yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa itu terjadi saat matahari tergelincir dari tengah-tengah langit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan sholat 4 rakaat. 1 rakaatnya adalah sebagai rasa syukur atas ganti penyembelihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tebusan kambing, sehingga Nabi Ibrahim tidak harus menyembelih anaknya. 1 rakaat lagi sebagai rasa syukur atas hilangnya kesedihan anaknya yang tidak jadi disembelih. Dan 1 rakaat lainnya sebagai permohonan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan 1 rakaat lagi adalah sebagai rasa syukur atas kenikmatan berupa domba yang diturunkan dari surga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui malaikat Jibril. Salat asar. Nabi pertama yang menunaikan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Saat itu, Nabi Yunus baru saja dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus. Kondisi Nabi Yunus pada saat itu ibarat anak burung yang belum tumbuh bulu di sekujur tubuhnya. Nabi Yunus berada dalam 4 kegelapan, yakni kegelapan kesalahan, air lautan, malam, dan perut ikan paus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan bertepatan dengan datangnya waktu asar. Lalu beliau pun menunaikan ibadah sholat 4 rakaat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah terbebas dari 4 kegelapan tersebut. Sholat maghrib. Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihissalam. Saat itu
Nabi Isa berhasil keluar dari kaumnya bertepatan dengan terbenamnya matahari. Nabi Isa pun menunaikan sholat 3 rakaat, yaitu 1 rakaat untuk dapat meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rakaat yang kedua adalah untuk menghilangkan tuduhan kepada ibunya, yakni Maryam, tentang fitnah yang dihembuskan oleh kaumnya. Dan rakaat yang ketiga bertujuan untuk menetapkan pengaruh dan ketuhanan yang hanya dimiliki Allah semata. Sholat Isya. Nabi yang pertama kali menunaikan sholat Isya adalah Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan bahwa saat itu Nabi Musa sedang tersesat, namun akhirnya beliau berhasil keluar dari kota Madian. Nabi Musa mengalami 4 kesedihan. Kesedihan pertama disebabkan penyakit yang diderita istrinya. Kesedihan yang kedua terhadap saudaranya, yakni Nabi Harun alaihissalam. Sedangkan kesedihan yang ketiga adalah karena musibah yang menimpa anak-anaknya. Dan kesedihan yang terakhir atau kesedihan yang keempat adalah kesedihan atas serangan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyelamatkan Nabi Musa dari semua kesedihan itu pada waktu Isya. Nabi Musa pun menunaikan sholat Isya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hilangnya kesedihan-kesedihan tersebut. Dan itulah kisah tentang nabi-nabi yang pertama kali melaksanakan ibadah sholat. Semoga pengetahuan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya sholat, sehingga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita bertambah giat untuk selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam hal sholat. Kisah para nabi dalam mengerjakan sholat adalah wujud rasa syukur dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitab Maqasidul Ibadah menjelaskan, tujuan terbesar sholat adalah memperbarui perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga mencakup berbagai perbuatan hati, lisan maupun anggota tubuh, baik yang wajib maupun sunnah. Jika seseorang sudah berbekal dalam hatinya untuk selalu melaksanakan sholat, maka orang itu pun akan menjadi orang yang baik dalam hal lain. Karena sholat dapat menjadi tolak ukur baik atau buruknya seseorang. Sholat juga menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya ibadah yang lain dari seorang hamba kelak di hari penghitungan amal. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka sungguh ia telah sukses dan selamat. Sebaliknya, apabila sholatnya rusak, maka sungguh ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat pintar, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.